Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati DKM Masjid Taqwa Suranatan, yang juga tentunya jamaah Masjid Taqwa Suranatan yang berbahagia. Yang pertama tentunya puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat atau rumah Allah ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat selalu. Dan yang kedua, selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita menjadi bagian umat beliau yang akan diberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah senang sekali bisa di sini melihat ribuan jamaah. Nah, ini dalam taklim, kalau majelis Bapak Ibu semua, yang memadati itu tidak hanya manusia, tapi malaikat-malaikat. Makanya bisa kita katakan walaupun tanpa kasat mata ribuan jamaah ada di sini. Karena kita saat membahas terkait Palestina itu tidak hanya membahas terkait peristiwa, ya kita ngaji. Kita ngaji di sini. Makanya nanti ada beberapa pendekatan-pendekatan selain nanti juga entah itu dalil maupun nanti apa yang saya sampaikan dari apa yang saya kumpulkan dari para guru kita, guru kami, dan juga sampai kepada para saudara kita Palestina. Itu yang saya kumpulkan. Makanya saya senang sekali ada di sini bersama Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai, kita membaca dulu surat Al-Asr secara bersama. Nanti diawali dengan saya yang memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an lebih dari satu kali bersumpah demi waktu atau demi masa. Ada wadduha, wasyam, dan juga lainnya. Kenapa demikian? Karena waktu itu merupakan bagian dari makhluk Allah kalau dari bagian tafsir tahlilinya. Dalam waktu itu manusia ada di dalamnya untuk memanfaatkan kesempatan. Dalam Al-Quran juga Bapak Ibu semua, lebih dari 50 kali Allah itu menyebut manusia itu pelupa. Pelupa dia. Selain ada juga sifat manusia itu adalah sedikit bersyukur. Allah yang menyebutkan. Makanya dalam surat Al-Asr ini manusia itu disebut itu dalam kerugian dasarnya karena sifat-sifat itu. Kecualinya itu ada 4. Orang yang beriman, beramal soleh, mereka yang berpesan-pesan atau saling mengingatkan dalam kebenaran, dan juga mereka yang berpesan-pesan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Ya di sini nih, kita taklim ini, kita wasilah kita untuk saling mengingatkan. Karena dasar kita itu pelupa. Nah, semoga dari wasilah kita berkumpul ini, tidak hanya kita berkumpul di majelis takwa ini, tapi juga berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah tempat kedua setelah sebelumnya kemarin di Kota Gede dari
pimpinan Aisyah Kota Gede, taklimnya di sana. Ini yang kedua dengan Lazismu Kota Yogyakarta. Kita akan membahas dua hal. Kalau temanya tuh fakta dan juga aksi. Nah, yang pertama adalah kita bahas faktanya. Baru nanti aksinya apa. Kalau fakta, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu juga bisa cek lah di sosial media itu, sudah bisa akses semua. Sekarang sudah terbuka. Biasanya kalau di data-data global, bisa di-share yang kredibel itu Al Jazeera. Kalau fakta dalam data, angka-angka saudara kita yang menjadi syuhada itu lebih dari 60.000. Sepertiganya itu anak-anak. Berarti 20.000 itu anak-anak kita itu, cucu-cucu kita. Kalau 20.000 dibagi 24 bulan, karena sudah 2 tahun nih, subhanallah, itu 833 kalau nggak salah. 833 dibagi 30, karena 1 bulan hitunglah 30, itu 27. Tiap hari itu ada 27 anak kita, cucu kita itu syahid di sana. Itu dari fakta angka-angka. Bapak Ibu bisa cek semua di sana. Fakta yang lain, kita mungkin banyak fokus mungkin di Gaza, karena memang sekarang epicentrum kejadiannya itu di Gaza. Yang kedua tepi barat. Beberapa hal yang harus kita tahu juga, semenjak 70 tahun yang lalu, 1448 saat Nakba terjadi, saudara Palestina kita itu mengungsi di beberapa daerah, khususnya di sekitar Bumi Syam atau tetangganya Palestina. Yang pertama terbesar adalah mengungsi di Jordania. Makanya ada camp di Jordania, camp pengungsi saudara kita di Jordania. Alhamdulillah, Ramadan kemarin kita sapa mereka. Kita distribusi serempak Ramadan kemarin bersama juga dengan Lazismu. Selain di Gaza, kita juga salurkan di camp di Jordania. Ada 24 camp di sana. 14 resmi, 10 tidak resmi. Karena sudah nggak cukup 14 camp itu. Dengan total jiwa itu lebih dari 4 juta. Ramadan kemarin, kami bersama Lazismu dan juga teman-teman yang lain, itu membawa kurang lebih 1 miliar rupiah di camp Jordan. Dibagi 4 juta itu berapa Bapak Ibu semua? 250 perak. Saking kalau kita melihat dampaknya itu secercah debu dia. Nah, ini masih di Jordan. Kalau di lainnya di mana? Ada juga di Lebanon. Ada 12 camp di sana. Walaupun tidak lebih banyak dari Jordan, tetap banyak kalau kita hitungnya, karena 250.000 jiwa di sana. Nah, kalau Bapak Ibu semua pernah nonton film Hayat 3 nggak yang kemarin? Nobar, mungkin di beberapa lembaga Lazismu juga adakan tuh nobar bareng Hayat 3 di bioskop-bioskop. Nah, itu background untuk camp Palestina itu ada di Lebanon. Bersama Asma Nadia dan juga teman-teman lain. Jadinya persebarannya itu ternyata banyak Bapak Ibu semua. Gaza itu kurang lebih 2 juta, di Jordan itu sekarang dia lebih dari 4 juta, di Lebanon itu lebih dari 250.000 jiwa. Siapa yang mengurus di sana? Di Jordan itu saya keliling camp-campnya. Yang ngurus itu memang yang utama secara global PBB itu namanya UNRWA. R-nya itu refugee atau pengungsi. Tapi Bapak Ibu semua, sejatinya tanggung jawab siapa? Kita. Karena memang mereka adalah bagian dari umat, bagian dari kita, bagian dari anggota badan kita. Nanti kita bahas dia. Fakta yang lain seperti yang disampaikan oleh Mas Aklis, sudah ada gencatan senjata
saat Jumat kemarin, mulai Jumat kemarin 10 Oktober. Tapi tunggu dulu. Itu adalah gencatan senjata, memang dibuat bertahap. Saat ini masih 58% wilayah Gaza itu dikuasai oleh Zionis. Karena bertahap. Nanti saat 3 hari 72 jam ada barter untuk tahanan, itu masih bisa jadi ada dinamika. Pernah nggak secara fakta atau record sejarahnya dari beberapa gencatan senjata sebelumnya, Zionis Israel itu lempeng untuk melakukan perjanjian gencatan senjata? Pernah nggak? Enggak. Dia tetap dalam artian berita baik ini, semoga ini bisa berjalan lancar. Tapi Bapak Ibu semua, bukan berarti perjuangan kita di sini belum selesai untuk memperjuangkan saudara kita di sana. Masih jauh. Masih jauh. Dan harus istilahnya itu, kalau kami di lembaga lazisme itu butuh nafas panjang kita semua. Butuh nafas panjang. Fakta yang lain, kita berbicara fakta dulu. Palestina itu bagian dari bumi Syam. Itu juga disebut oleh Allah di dalam Quran. Itu faktanya. Ada yang paling umum adalah Al-Isra. Ada juga disebut di Quran surat Al-Anbiya ayat 71, Al-Baqarah 144. Belum lagi dengan hadis-hadisnya. Faktanya itu berarti itu bagian dari agama, bagian dari keimanan kita. Itu faktanya. Jangan sampai kita belajar agama, belajar yang lain, sirah maupun yang lain, intinya terkait dengan agama, tapi kita melupakan Palestina. Karena faktanya Palestina itu ada dalam Al-Quran, ada juga dalam hadis. Nah, dalam Quran surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana tanah-tanah itu, baik Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu diberkahi sekelilingnya. Ini juga jadi poin nanti di belakang terkait aksi kita seperti apa dari Quran surat Al-Isra ini. Nah, jadi faktanya seperti itu. Fakta lainnya adalah penguatnya bahwasanya masyarakat Muslim Palestina itu ada saudara kita. Itu faktanya. Fakta umat Muslim ini. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam tafsirnya, tafsir tahlilinya juga di sana disebutkan hadis al-muslimu akhul muslim. Setiap muslim satu, yang lainnya juga bersaudara. Nah, level saudara itu yang disebutkan dalam Quran ini pun juga hadis, itu levelnya seperti kita punya saudara biasa. Mungkin Bapak Ibu semua punya adik kakak, punya saudara, punya anak, punya istri, punya cucu, ya seperti itu. Itu level yang disebutkan di sini. Nah, pertanyaannya, kita sudah di level itukah? Menyamakan persaudaraan kita itu seperti halnya saudara yang langsung dalam satu terah kita dengan saudara kita di Palestina. Karena faktanya mereka itu adalah saudara kita. Nah, fakta yang lain, per September bulan lalu, itu lebih dari 150 negara itu sudah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Termasuk kemarin terakhir yang ramai itu Prancis. Inggris juga ikut. Itu lebih dari 150 negara, kurang lebih 80%-an dari 190-an negara.
Tapi pertanyaannya, walaupun lebih dari 80% yang mengakui, apakah langsung merdeka? Apakah langsung statusnya seperti halnya Indonesia? Atau seperti apa? Nah, itu yang masih belum kita tahu. Nah, ini dia faktanya. Tapi syukur alhamdulillah itu semakin bertambah yang mengakui. Nah, itu faktanya. Walaupun memang belum 100%. Fakta yang lainnya, masyarakat global, ini Bapak Ibu, saya mengatakan istilah itu masyarakat, bukan negara. Masyarakat global itu sekarang secara general umum itu sangat solidaritas Palestina itu kuat. Bapak Ibu semua bisa lihat di sosmed itu bagaimana mereka luar biasanya. Beberapa aksi yang global Sumut Flotilla yang terakhir itu dasarnya itu adalah gerakan masyarakat global. Tidak hanya umat muslim maksudnya. Global March yang bulan Maret kemarin di Mesir rame-rame mau blokade Rafah, itu adalah gerakan masyarakat global. Masyarakat global itu Bapak Ibu semua, yang notabene dia dasarnya adalah ateis. Saya bukan ngomong non-muslim ya. Non-muslim itu masih beragama dia. Kristen itu masih punya agama. Buddha masih nyembah Tuhan dia. Tapi ateis yang nggak mengakui Tuhan, itu juga besar solidaritasnya untuk Palestina. Ini fakta globalnya. Nah, ini jadi keresahan buat kita ini di sini. Yang notabene tidak ngakui Tuhan aja gitu getolnya untuk bergerak untuk Palestina, apalagi kita yang muslim. Kurang lebih seperti itu keresahan kita. Entah itu dari beberapa kegiatan di kampus, terus juga di jalan, boikot maupun yang lainnya itu luar biasa, getol ya. Getol. Ini beberapa yang sangat luar biasa masyarakat global. Sampai teman saya yang di Amerika yang masih kuliah, terus juga di Eropa juga masih kuliah, itu juga menceritakan bagaimana memang masyarakat global ini semangat, berharap fakta-fakta ini itu bisa menimbulkan keresahan ke kita. Keresahan itu membuat kita semangat, tidak mau kalah sama mereka yang non-muslim, apalagi yang ateis. Jangan kalah kita. Fakta yang lainnya tentu dari 2 tahun yang lalu sangat-sangat di titik ujung penderitaan sampai terakhir sebelum gencatan senjata itu banyak malnutrisi, anak cucu kita ya makannya ada yang pakai seadanya, ada yang rumput dilihat ya rumput. Apa yang dilihat di tanah ya dimakan. Ya seperti itu. Nah, ini beberapa akumulasi video. Ini video kami yang pertama, karena Masjid Taqwa sepertinya sebelum pas Ramadan kemarin belum kita datang di sini, makanya kita putarkan video yang pertama. Semoga ini menjadi pengingat kita juga.
the moms struggling, but they haven't processed it. They're still trying to do things. They don't realize that there's not enough food. They don't realize that there's no water available. There's thousands of people in any single space that can be occupied. Nah, dalam video itu Bapak Ibu semua sama seperti halnya di potongan video terakhir. Anak-anak Palestina itu, anak-anak kita, cucu-cucu kita, sama, mereka punya cita-cita seperti halnya cucu kita di sini, anak kita di sini sama. Sama. Tapi wallahu a'lam bishawab. Mereka yang tadi di video itu, potongan video itu, sekarang masih hidup atau tidak? Dan juga di potongan awal video, karena 2 tahun dari 2023 sampai 2025 ini titik kritisnya sampai di potongan awal saudara kita di Gaza teriak itu, endi saudaraku umat Nabi Muhammad, karena dia baca tuh Al-Hujurat ayat 10 itu, dia nyari kita. Nah, inilah bagian video memang yang awal Tufanul Aqsa itu menangis kita. Karena isu Palestina itu memang isu yang cobaan keimanan kita itu diuji, sangat-sangat diuji. Kita bisa ngapain terkait Palestina? Nah, kita bisa ngapainnya itu, ini kita bahas. Ada 6 kalau saya buat di sini, seperti saya bilang sebutkan sebelumnya. Ini adalah hal yang saya kumpulkan dari nasihat guru-guru kita, guru-guru kami, dan juga langsung dari saudara kita di sana. Dari hal yang paling ringan sampai yang mungkin kita kira itu paling berat, tapi sejatinya itu sebenarnya nggak berat. Nah, ini beberapa materi yang insya Allah nanti sekiranya ada waktu yang lain kita bisa bahas. Apa yang bisa kita lakukan? Berharap ini jadi bagian keistiqomahan kita nanti. Yang pertama, pelajari dan cari tahu tentang Palestina. Kita harus belajar Palestina. Seperti halnya kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faktornya kenapa? Karena kita belajar agama dari kecil. Kita belajar tauhid, keimanan. Itu dari kecil tuh, dari TPA kita, ibu bapak kita, ngajari kita keimanan. Karena kita belajar. Makanya aksi yang pertama, apa yang bisa kita lakukan adalah pelajari dan cari tahu tentang Palestina.
Saat kita cari tahu, pelajari, kita tahu, akan terbuka nanti gerbang selanjutnya. Pelajari dari mana? Di mana kita belajar? Banyak tempat kita bisa belajar. Dari banyak tempat kita bisa belajar, yang bisa, salah satu yang saya rekomendasikan adalah komunitas Saladin Community. Komunitas Saladin Community ini juga bagian inisiasi dari teman-teman Muhammadiyah. Inisiasinya adalah dari Mas Gufron, Serikat Usaha Muhammadiyah. Beliau yang membuat komunitas ini. Dan juga pelajari buku Rencana Strategis Pembebasan Masjid Al-Aqsa. Ini juga buku yang diinisiasi, bisa terbit dalam bahasa Indonesia bersama Suara Muhammadiyah. Bersama Serikat Usaha Muhammadiyah. Bersama Mas Gufron juga, dan juga Prof. L. Ewasi. Pelajari. Pelajari. Kalau misalkan mau online-onlinenya saja tuh bisa dicek di komunitas Saladinnya. Pelajari. Ajak anak cucu kita. Biar kita tahu. Karena hal yang kita ketahui, nanti kita akan mencari tahu lagi. Semakin menguatkan keingintahuan kita. Pertama, pelajari. Yang kedua, sebelum yang kedua, nah, dari belajar itu, kita bisa mengetahui sejarah juga. Kalau saya tanya nih, jamaah ya, bukan dari panitia. Kalau panitia tahu nih jawabannya. Karena saya ulang-ulang terus. Siapa yang pertama membebaskan Baitul Maqdis? Kalau saya tanya Bapak Ibu semua, ada yang tahu nggak? Umar bin Khattab. Mungkin kebanyakan akan menyebut Umar bin Khattab. Tapi ternyata adalah Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun itu juga ada dalam Al-Quran. Itu adalah yang membersamai Nabi Musa bertemu Nabi Khidir. Nah, itu yang membersamai itu, beliau itu namanya Nabi Yusha bin Nun. Kalau bahasa Nasrani itu Yosua. Nah, itu makam Nabi Yusha bin Nun itu juga ada di Jordania. Saat kemarin implementasi di kampusnya, alhamdulillah juga bisa mengajak teman-teman yang lain untuk jejak iman juga di sana. Ada makam Nabi Yusha bin Nun, ada Ashabul Kahfi, terus juga ada makam Nabi Shu'aib, Ayub, ada Laut Mati maupun yang lain. Ada banyak di sana. Dari mana kita bisa tahu? Ya dari belajar maksudnya. Ternyata saya sebelumnya tuh tahunya tuh Umar bin Khattab yang pertama. Tapi Nabi Yusha bin Nun itu adalah satu-satunya nabi dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghentikan matahari. Karena saat pembebasan, saat berperang Nabi Yusha bin Nun itu hari Jumat. Udah masuk waktu sore. Kalau orang-orang Bani Israel dulu, masuk Sabtu itu nggak boleh perang dia. Makanya di Quran tuh hari Sabat tuh hari yang mulia. Udah perang nih, tanggung-tanggung. Udah mau masuk Sabtu, Nabi Yusha bin Nun mohon kepada Allah untuk bisa menyelesaikan perangnya. Karena secara logis manusia tuh nggak bisa selesai ini sampai malam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Langsung tidak bergerak tuh matahari. Sampai selesai peperangannya, tuntas, baru mataharinya bergerak. Makanya dalam hadis Rasulullah, satu-satunya manusia yang menghentikan matahari itu ya Nabi Yusha bin Nun. Dari mana kita tahu? Ya dari belajar. Makanya yang poin pertama belajar. Yang kedua, doakan. Ini hal yang ringan-ringan semua nih. Yang kedua adalah doakan. Kita mungkin tidak bisa ngirim bantuan senjata, peluru, basoka, apalah sejenisnya yang seperti halnya Israel dibantu Amerika segitu besarnya amunisi. Doakan. Karena doa itu adalah senjata umat muslim. Senjatanya orang-orang mukmin. Ini senjata loh. Doa silahul mukmin.
Yang percaya ini senjatanya orang-orang beriman. Nah, makanya balik lagi, kita mau ke level iman nggak setelah muslim ini? Nah ini, makanya jangan lupa untuk mendoakan. Insya Allah Bapak Ibu semua, kita punya 5 waktu, 5 wajib, doakan. Belum lagi Bapak Ibu sini, insya Allah wajah-wajahnya tuh doanya nggak berhenti nih, tahajudnya nggak berhenti. Doakan juga di waktu sunnahnya. Nggak berat, nggak berat. Tinggal kita ini, apakah benar-benar memposisikan mereka sebagai saudara kita atau tidak. Seperti halnya mungkin anak kita sakit, cucu kita sakit, bapak ibu kita sakit, pasti tuh 5 setiap sholat wajib kita doakan, ya Allah sembuhkan, ya Allah angkat penyakitnya. Belum lagi di waktu tahajud kita pasti akan gejot-gejot doa tuh saat ibu bapak kita sakit, anak kita sakit, sama sebenarnya. Saat saudara Palestina kita sakit, doakan hal yang ringan. Pun juga beberapa kegiatan di masjid sekiranya karena di beberapa kegiatan saat saya isi ada beberapa masjid yang rutinkan kunut nazilahnya untuk Palestina. Ada yang seperti itu. Sampai ada berita seperti di sosial media, Bapak Ibu tahu, ada di masjid di Jerman itu sampai nangis pemudanya itu, teriak-teriak ke khotibnya. Karena khotibnya itu tidak menyelipkan doa untuk Palestina. Nangis dia, teriak dia. Saking segitu resahnya mungkin di hatinya. Kita sesama kita saja tuh nggak mikirin sesama kita. Nah itu saudara-saudara muslim kita di Jerman. Ya kalau kita di sini bisa seperti itu enggak? Makanya setiap majelis, entah itu taklim, entah itu mungkin saat Jumatan, apapun materinya, entah itu parenting kah, pun juga yang lainnya kah, nggak apa-apa. Tapi titip pesan, selipkan doa untuk Palestina. Kok singkat kok. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wa mujahidin fi Filistin fi Gaza. Cuma itu aja. Jangan sampai kita sombong maksudnya. Melupakan saudara kita di Palestina. Amal kita udah cukup nggak buat masuk surga sampai kita ngelupain saudara kita di Palestina. Nah itu. Yang kedua adalah doakan. Ringan ini masih. Yang ketiga, suarakan. Nah insya Allah Bapak Ibu semua nih punya HP nih. Dari yang paling tua di sini sampai yang paling muda insya Allah punya HP. Jadikan bahwa ini menjadi hujah kita di hadapan Allah. Tiap sekali aja sehari itu update status lah Palestina. Kita niatkan, kita suarakan terus, niatkan sampai merdeka. Ringan juga nih kok. Kita scroll berapa lama itu? Sehari. Lihat sosial media. Cuma update status saja sekali sehari itu sudah beratnya minta ampun. Sebenarnya bukan berat, tapi seakan-akan kita melupakan gitu. Jangan sampai. Jadikan semua itu hujah kita. Dan juga kalau bisa gaya hidup kita itu merupakan bagian dari suara kita. Ini ada juga fakta masyarakat global juga yang notabene saudara kita non muslim juga. Ini dia nih. Ini saya blurkan nih karena nggak pakai jilbab. Ini anggota DPR Belanda. Belanda itu dulu jajah kita nih. Tapi ternyata aksinya masyarakatnya itu nggak kalah luar biasa. Dia itu di anggota DPR-nya itu pakai baju Palestina ke gedung parlemen, dimarahi dia, nggak diperbolehkan. Besoknya ganti pakai motif semangka. Tapi masih berarti menyerukan Palestina karena Palestina itu identik dengan semangka, ada hitam, ada merah, ada hijau. Nah ini bawa gaya hidup kita. Mungkin masjid taklimnya dan juga DKM-nya nanti buat seragam mungkin ada motif Palestina. Kemarin juga saya pas ngisi di Aisyah Kota Gede juga jangan kalah. Seperti halnya saudara kita yang di Belanda ini,
Ibu-ibu Aisyah juga buat tuh seragam yang ada motif Palestinanya, entah itu Masjidil Aqsa-nya kah, entah itu semangka atau benderanya atau apa. Karena saat kita berdakwah Bapak Ibu semua, itu tidak hanya melalui kata-kata, tidak hanya melalui teks, tapi juga dari gaya kita. Apa yang kita bawa? Baju kita maupun yang lain. Itu juga kita berdakwah. Nah, jangan sampai kalah kita. Yang lainnya adalah boikot. Yang ngandani boikot itu apa? Ya ulama-ulama kita. Ya negara kita. Apalagi di gambar ada Prof. Sudarnoto itu. Ya perwakilan Muhammadiyah juga, pasti Muhammadiyah juga mendukung boikot. Jangan sampai kita nggak meneruskan ini. Sudah istiqomahkah kita? Nah, karena ulama-ulama kita sudah menyerukan. Nah, ini masih konsumsi sari wangi nggak nih di rumah-rumahnya? Nanti ya pada tamu ya, ngeteh, ada beli Nescafe, ya kan? Ngombe apa meneh iki? Coca-Cola. Anak-anak kita, cucu-cucu kita masih makan Oreo kah? Nah ini. Nah, ada. Nah ini. Nah kalau di kamar mandi masih ada Clear kah? Lifebuoy kah? Ini kita boikot. Insya Allah ada barang substitusinya. Jangan bingung. Tapi terkadang sekarang ini gencar-gencarnya Bapak Ibu semua. Saat boikot awal itu seperti KFC misalnya saya sebut ya, McD, terus juga ada Domino's Pizza pun yang lain. Sekarang itu dia buat promosi gede-gedean di sosmed itu sampai cuma kita bayar 20.000 misalkan, wes ento akeh gitu. Itu juga jadi godaan. Istiqomahan ini seperti apa? Nih Aqua juga. Gitu. Banyak ini. Kita sudah istiqomah nggak? Jangan sampai maksudnya. Kan kui mung sak renteng saset kui sewu mas. Ya mung piro nang Indonesia ini? Ping piro? 200 juta jiwa. Itu udah berapa bom itu yang bisa dibeli untuk bunuh saudara kita di Palestina? Ini hal yang sepele. Tapi itu berpengaruh terhadap apa yang terjadi di Palestina. Pun juga berpengaruh terhadap apa yang terjadi pada kita di akhirat. Kurang lebih seperti itu nanti akan dampaknya. Mungkin sekiranya Bapak Ibu belum tahu hukumnya itu ya gak ada hukum. Tapi sekiranya sudah tahu ini, terus Bapak Ibu semua tetap tidak memboikot, ya wallahu alam bisawab. Nah, Rinso juga, nah, masih nyuci pakai Rinso nggak? Sunlight. Nah, masih sikat gigi pakai Pepsodent kan? Kita harus ngeh gitu. Ada juga Bapak Ibu semua nggak perlu ribet. Cara nanti aku mau belanja tuh biar lebih enak tuh gimana? Kalau misalkan ke toko itu ada aplikasinya Bapak Ibu semua. Insya Allah Bapak Ibu semua bisa install di HP Bapak Ibu semua, itu namanya apa? No Thanks. Salah satunya No Thanks aplikasinya. Tinggal scan aja tuh. Nanti kelihatan kalau merah itu ada tandanya, wah ini afiliasi. Kalau hijau silahkan beli. Nah ini yang keempat, boikot. Boikot, jangan kalah. Masih banyak produk substitusi. Insya Allah produk ayam crispy-nya ibu-ibu sekitaran Masjid Taqwa ini lebih enak daripada KFC. Dan lebih berkah karena kita membantu UMKM. Apalagi burger, semua bisa buat burger sekarang. Gak cuma McD yang bisa pinter buat burger. Jangan sampai kita kalah ini. Nah baru kelima. Kelima ini udah mulai ada effort nih, kita ngeluarin materi kita. Jangan lupakan untuk bersedekah. Tapi niatkan sebagai hadiah untuk saudara kita di Palestina. Kenapa hadiah? Karena mereka mewakili kita mempertahankan kiblat pertama kita. Kiblat pertama kita itu ya di sana, di Palestina, Baitul Maqdis.
Mereka mewakili kita mempertahankan izzahnya orang Islam. Sekiranya mereka semua keluar dari Palestina, Gaza dan tepi barat, wallahu a'lam bishawab, mungkin nggak sampai setahun Mekah Madinah juga akan ditargetkan. Tapi karena mereka mewakili kita, pantaskah mereka harusnya mendapatkan hadiah yang terbaik? Toh juga makna dari sedekah itu bukan untuk yang kita kasih, tapi balik ke kita. Makanya dalam Al-Quran itu, orang yang meninggal dunia itu, saat mereka meninggal, sudah meninggal, mereka pengen hidup lagi. Mau minta apa? Minta sholat? Minta haji? Enggak. Minta sedekah. Karena imbasnya itu adalah kepada kita. Itu dari alam barzah sampai nanti di yaumul hisab itu yang menolong kita. Sedekah ini. Makanya sejatinya sedekah, materi yang keluar, yang kita keluarkan, itu bukan untuk yang kita beri, tapi untuk kita. Nah ini yang kelima, jangan lupa sedekah yang terbaik. Diniatkan untuk hadiah terbaik saudara kita di Palestina. Sedikit tapi istiqomah. Banyak sekarang gerakan-gerakan kenceleng, misalkan wong sewu sedino untuk Palestina, nggak apa-apa. Istiqomah tapi sedikit tapi istiqomah. Tapi nanti sekiranya sudah istiqomah, niatnya bagus, insya Allah nanti otomatis Bapak Ibu semua akan nambah itu dengan sendirinya. Karena hati Bapak Ibu sudah semakin lunak. Sekarang 1.000, besok 2.000 sehari. Masya Allah, banyak sekali kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semenjak kita bersedekah dari 2.000 3.000. Nah itu akan penan sendirinya Bapak Ibu semua akan menguatkan keistiqomahan itu, menambahkan kualitasnya. Dan keresahannya juga Bapak Ibu semua, saudara kita di masyarakat global itu juga melakukan, tanda kutip kalau istilahnya saya pakai orang muslim, sedekah juga dia. Non muslim yang ateis itu juga sedekah juga untuk Palestina. Jangan kalah kita yang notabene muslim itu. Sampai di September kemarin mereka tuh mengumpulkan itu hampir 34 miliar untuk Palestina. Itu sekali event itu. Belum kegiatan-kegiatan yang rutin itu pekanan mereka. Ini kita jangan kalah nih. Yang non-muslim, yang tidak beragama, yang ateis pun juga bersedekah nih untuk Palestina. Jangan kita kalah. Baru yang keenam, ini adalah tambahan Bapak Ibu semua yang juga menjadi, saya dinasehati sama Syekh yang menunggu makomnya Nabi Ayub alaihi salam di Jordan. Ya ahi, dia bilang, saudaraku, antum tahu nggak kenapa Masjidil Aqsa sekarang direbut oleh Zionis Israel? Apa dia bilang? Salah satunya itu karena antum semua, saudara-saudaraku yang khususnya antum karena Indonesia, karena saudara-saudaraku di Indonesia ini tidak memakmurkannya. Ini berhubungan dengan yang tadi Quran surat Al-Isra ayat 1 tadi. Karena dalam hadis kita itu kan kalau mau rihlah, mau jalan-jalan, mau kemana itu utamakan 3 tempat kata dalam hadis itu. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil, pesannya itu. Tapi kita masih rutin, maksudnya alhamdulillah masih rutin di 2 tempat itu. Yang 1 tempat kita lupakan. Karena memakmurkan itu wujud dari kekuatan. Bapak Ibu semua. Lihat itu Mekah Madinah tiap tahun musim haji, belum musim haji ada musim umroh tiap bulan. Itu banyak orang itu wujud, orang lihat yang non muslim itu lihat banyak ya orang muslimnya, luar biasa ya, kuat mereka ya.
Itu menggambarkan kekuatan umat. Nah, itu yang menjadi pesan yang disampaikan kepada saya. Makmurkanlah bumi Syam. Kala istilahnya itu bumi Syam dulu. Makmurkanlah bumi Syam. Karena kita bisa masuk ke Masjidil Aqsa, tapi otoritasnya masih Israel. Kemarin pas saya ke Jordan juga harusnya 28 Ramadan itu kami itu ke tepi barat, ke Yerusalem, ke Masjid Baitul Maqdis. Udah dapat kita persetujuan, tapi H-7 itu dianulir, diperpanjang ya sebulan lagi keputusannya, padahal udah keluar tuh. Nah itu keadaannya seperti itu. Tapi tetap kita ikhtiarkan walaupun kita udah keluar duit waktu itu untuk bayar di depan dulu. Nah ini Bapak Ibu semua jangan lupakan untuk makmurkan. Mungkin yang punya kelapangan tiap tahun bisa umroh, ada nggak di Masjid Taqwa tiap tahun itu umroh dia? Kalau belum, saya doakan ada. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah ada, itu selang-selingi Bapak Ibu semua. Mungkin tahun ini Mekah Banina, tahun depan itu ke Jordan. Kalau Jordan itu insya Allah masih aman Bapak Ibu semua. Masih aman lah. Kurang lebih kondusif dia. Beda dengan Lebanon. Karena Lebanon itu ada faksi Hizbullahnya yang getol untuk nyerang juga Israel. Kalau Jordan itu notabene aman. Terus ibu kotanya juga aman. Aman Jordan. Aman deh. Banyak makam-makam Nabi sana. Sampai benteng Salahuddin Al-Ayyubi juga ada di sana. Yang kita bisa lihat Syria, Lebanon, terus juga Palestina dari sana. Kunjungi, ziarahi, makmurkan. Nah, semoga kita diberikan kesempatan. Ini yang terakhir adalah portofolio dari Lazismu Kota Jogja. Pada Ramadan kemarin, insya Allah kita distribusi serentak di camp Palestina di Jordan, pun juga langsung di Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala kulli miskinan wa yatiman wa asira. اليوم 27 شهر رمضان شهر الخير والإحسان الموافق 27 من مارس العام 2025. نقوم على تقديم طعام على الأسر الفقيرة والناس الذين يسكنون في شمال البلاد تعمل البنك الصوتية المعشر على قطاع الطبيب. هذا التقديم من أيدي مؤسسة التسميم على البلد المغرب تونسيا بارك الله فيك وجزاكم الله خير الجزاء. Masya Allah, saya nggak terbayang bagaimana arsy itu bergetar menyebut nama-nama Bapak Ibu semua. Mereka penerima manfaat yang tadi saat Ramadan dan juga saat terus kita tiap bulan implementasikan, itu bergetar arsy itu karena menyebut nama-nama kita. Insya Allah makanya dari Lazismu juga berikhtiar dalam setahun itu bisa 2 kali, utamanya 2 kali ekspedisi. Yang pertama Ramadan, yang kedua adalah Oktober, karena Oktober itu kan Tufanul Aqsa untuk penguatan gerakan kita. Yang rencana memang di November ini.
Nah, itu beberapa hal pesan Bapak Ibu semua. Ini menjadi wasilah kita intinya untuk kita menguatkan posisi saudara kita di Palestina, benar-benar saudara. Caranya seperti apa yang tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insya Allah semua hal yang lapang, yang sederhana, yang bisa kita lakukan dan juga bisa kita ajak yang lain. Ya, insya Allah di Indonesia dengan banyak kelapangannya itu, kita bisa kuatkan itu. Jangan sampai kelapangan yang kita rasakan itu menjadikan kita lupa, karena cobaan yang terbesar itu sebenarnya cobaan kelapangan. Karena kita biasanya lupa. Itu mungkin dari saya sedikit. Mohon maaf atas segala kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.